Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang menjadi bahan khotbah pada hari ini, di dalam kita melakukan kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, diambil dari Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas, pasal 24, ayat 44 sampai dengan ayat 53, kami bacakan secara tunggal di dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan ada lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada hari ini, dengan tema yang sampai kepada kita secara sinodal se-GBKP, engkau menjadi saksi Kristus. Ya, salam menjuah-juah man banta krina. Haleluya. Luar biasa kuasa Tuhan, melebihi kuasa segala yang ada, dengan kenaikannya ke sorga itu benar-benar nyata. Dan tidak ada salahnya juga ya kalau hari ini kami mengucapkan selamat hari raya. Minal aidin wal faizin ya, karena memang ini sejarah, dan sepengingatku hanya hari ini yang bersamaan dengan hari raya, bersamaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, jadi secara pribadi baru ini aku pertama sekali berkhotbah bersamaan dengan di hari raya tetangga sebelah, sekaligus hari raya juga bagi kita yang lebih penting, yaitu hari kenangkihan Tuhan Yesus ke sorga. Ini akan menjadi sebuah sejarah yang saya catatkan dalam perjalanan pelayanan saya. Berikutnya, apresiasi yang sebesar-besarnya ya untuk anak-anak kita. Band Permata GBKP Runggun Pasar Minggu, tepuk tangan dulu semualah, yang di gereja dan yang di rumah. Haleluya. Puji Tuhan, tidak diragukan lagi ya. Dan semakin eksis. Memang gelarnya band Permata, tapi ada 2 anak KKR ya, ini juga jangan lupa. Tepuk tangan buat Kaila dan Reta yang luar biasa ya. Jadi
benar-benar nyata, generasi muda menjadi berkat, haleluya. Real, nyata, itu terjadi di gereja kita di Tanjung Barat hari ini. Dan juga tentunya tidak kita lupakan bahwa band Permata ini di bawah asuhan artis terkenal papan atas ya. Bapak Sanel Bukit, tepuk tangan. Ya, jadi hari ini fix grup band Permata Pasar Minggu real, nyata dan terbentuk. Dan untuk namanya masih negosiasi ya Bapak Sanel. Karena ini Permata kemarin, karena ini yang pertama dia kemarin ada konsultasi kami bicara. Bagaimana kalau namanya di mana Kristen Jemaat mula-mula disebut pendeta katanya Antioquia berarti ya. Tapi belum real lah. Entah Karyatena Antioquia Bukit atau bagaimana itu belum real. Tapi negosiasi apalah arti sebuah nama, yang penting eksisnya ya, yang penting luar biasa. Jadi kami harap sebenarnya hari ini kita tidak hanya jadi penonton. Jangan gara-gara kita terpesonanya dengan band ini, kita hanya menjadi penonton. Saya banyak nonton YouTube kemarin ya, banyak gereja-gereja sekarang menghimbau di praibadahnya untuk ibadah live streaming, bukan hanya menjadi penonton, tapi mari ikut terlibat, bernyanyi, berperan aktif di dalam ibadah itu. Dan itu yang kita inginkan dengan terbentuknya terutama band Permata kita. Karibas lagu persembahan landak kita Krina Ras-Ras ya, itu nyata. Jadi bukan hanya song leader yang landak, tapi semua kita jemaat dan seluruh yang ada di rumah nanti kita ikut ambil bagian, karena itu adalah bahagian dari saksi Kristus yang menjadi tema kita hari ini. Jadi grup band Permata menjadi saksi Kristus. Dan catatan sedikit, saya tidak sabar juga mengatakannya, 10 anak katekisasi yang sedang belajar berkomitmen juga untuk direkrut menjadi anggota band Permata. Itu amin luar biasa, haleluya nanti ini. Mereka kemarin sudah berkomitmen, jadi silip anak nasi sang anak katekisasi tolong diingatkan ya, itu janji iman kami di pertemuan saya terakhir kemarin dengan anak-anak kita, dan saya lihat semua punya talenta untuk itu. Jadi Bapak Sanel nanti lanai skala pemain tunggal biola, ada Oya yang janji sekali-sekali menggantikannya, Kesia dan yang lain-lainnya. Jadi puji Tuhan, ini sejarah yang luar biasa dan tidak kebetulan, ini terjadi, ini real, ini terucap di saat kita beribadah memperingati kuasa kebangkitan Kristus diikuti dengan kuasa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, menjadi saksi Tuhan itu bukan hal yang mudah. Ini harus saya ucapkan di pengantar khotbah kita hari ini. Karena secara teologis, menjadi saksi Tuhan tidaklah cukup jikalau engkau hanya fasih berbicara, ataupun jikalau engkau hanya punya semangat api yang berkobar-kobar, jago merangkai kata-kata, atau megang sorata, tidak cukup. Jadi ulah karisiakap gampang-gampang, secara umum juga menjadi saksi itu kan tanggung jawabnya berat ya, apalagi menjadi saksi Kristus. Aku bisa kok merangkai kata-kata? Belum tentu. Tapi menjadi saksi Kristus harus bersaksi tentang kebenaran Kristus. Sebab jikalau tidak berbicara tentang kebenaran Kristus, tidak bersaksi tentang kebenaran Kristus, kita nanti bisa jadi bukannya menyelamatkan orang, tapi justru kita membawa orang kepada kematian kekal. Bayangkan. Adi erkiteken kesak sinta, peran serta takalak bene. Itu tanggung jawabnya sungguh-sungguh luar biasa. Untuk itu kita belajar dari
Lukas 24 ayat 44 sampai 45, bagaimana seharusnya menjadi saksi Kristus yang menjadi komitmen iman kita pada hari ini. Yang pertama, dalam pertemuan Yesus dengan murid-muridnya, ini adalah pertemuan yang kelima setelah kebangkitannya, dan ini adalah pertemuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke atas sorga. Dia memperlengkapi murid-murid itu yang akan diutus menjadi saksi Kristus. Kainina Tuhan Yesus, nakku, bayangkan murid-murid saja yang sudah bersama-sama hidup dengan mereka perlu tetap diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus, itu tandanya memang tidak mudah. Ada tertulis di dalam kitab suci, kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, bahwa segala yang telah dituliskan dan segala yang telah dinubuatkan, itu pasti tergenapi. Menjadi saksi Kristus paham tentang nubuat, paham tentang kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur, kitab suci, Alkitab. Menjadi saksi Kristus harus mengerti pengetahuan yang benar, sehingga kita bukan menjadi seorang saksi palsu. Tapi yang diharapkan adalah menjadi saksi kebenaran Kristus. Berikutnya, menjadi saksi Kristus, Nina Yesus manajara-jarna, Nina Yesus manbanta warisi sendah, harus berpusat kepada penderitaan Kristus, kebangkitan Kristus, pertobatan, dan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada 4 hal, bukan yang lain. Paham teologi penderitaan, mengerti teologi kebangkitan, tahu persis tentang pertobatan dan tentunya kita adalah sudah bertobat, dan percaya bahwa satu-satunya pengampunan dosa hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di luar nama Tuhan Yesus tidak ada yang dinamakan dengan pengampunan dosa. Seluruh agama manapun, pengetahuan manapun, kalau kita cek and recheck, atau seluruh nama-nama apapun yang ada, yang pernah kita kenal dan yang pernah kita tahu, tidak ada pengampunan dosa di situ. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harus paham ini, menjadi saksi Kristus. Dan diteruskan percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dan hari ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan kita sebagai muridnya, sebagai orang percaya, bahwa menjadi saksi Kristus kepada seluruh bangsa, kepada seluruh makhluk, dimulai dari Yerusalem. Ini berarti menjadi saksi Kristus dimulai dari diri sendiri, diteruskan kepada keluarga, tetangga, kerabat, orang lain, dan bahkan kepada seluruh dunia ini. Jadi inilah syarat-syarat yang harus kita pahami, yang harus kita imani, yang harus kita bawa, yang harus kita saksikan sebagai orang percaya yang Tuhan utus menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan kan, kita ini dipercayakan menjadi saksinya. Jadi jangan kepercayaan dan perkenanan Tuhan akan kita untuk menjadi rekan sekerjanya, menjadi saksinya, itu kita sia-siakan dengan kesaksian-kesaksian palsu atau kesaksian-kesaksian yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Puncaknya, menjadi saksi Kristus, Yesus langsung katakan, karena dia tahu tidak mudah, aku akan mengirim kepadamu kekuasaan dari tempat maha tinggi yang telah dijanjikan oleh Bapa untuk memperlengkapi engkau. Jadi tidak perlu takut. Kata kekuasaan dari tempat tinggi ini sejajar dengan kata Roh Kudus
bahasa aslinya dinamos, penggerak, power, pemberi energi. Menjadi saksi Kristus, andalkan kuasa dari tempat maha tinggi yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi power, penggerak, dan pemberi energi bagi kita. Jadi si tuhuna lalit alasan untuk pasif, untuk tidak bergerak. Si tuhuna lalit alasan untuk tidak kuat karena powernya ada, Tuhan berikan. Energinya luar biasa. Lana ilit alasan latih kuakap laku pang, sangana jenuh, sangana latih, segala macam saya tertegur dengan firman ini. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu adalah Roh Kudus yang harus kita andalkan, kita pakai untuk menjadi saksi Kristus. Bayangkan, ini kan Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian ini pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Jadi jarak antara Yesus naik ke sorga ke hari raya Pentakosta 10 hari, mereka sebenarnya tidak punya Roh Kudus tadi, tidak punya penggerak energi yang luar biasa. Tapi ketika tiba hari ke-10, nanti kita peringati hari Pentakosta setelah kenaikan Kristus, Roh Kudus tercurah, sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya. Itu luar biasanya. Jadi pakai kekuasaan dari tempat maha tinggi, pakai Roh Kudus, bukan roh ego, bukan roh yang lain, roh kepentingan, roh kuda, apalagi roh brubiring ya, jangan itu yang dipakai. Tapi Roh Kudus, karena kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, dicatatkan bagaimana hebatnya dan pintarnya pun dan segala macam metode yang kita lakukan sia-sia, gagal. Uga jago nape kita, adina labo pengandalan akan Roh Kudus, kekuasaan dari tempat yang maha tinggi tadi gagal, sia-sia, hanya tinggal nunggu waktu. Tidak bisa tidak. Jadi hari ini penekanan menjadi saksi Kristus, ada Roh Kudus. Kekuasaan dari tempat tinggi, jadi kalau dilihat dari kacamata iman, di kepala kita ini semua ada Roh Kudus. Yang selalu menggerakkan, menemani kita menjadi saksi yang luar biasa. Sekali berbicara 3.000 orang yang percaya dan mengaku Kristus sebagai juru selamatnya. Lah tanggung-tanggung kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Ya, terakhir catatan khotbah kita mengatakan Yesus membawa mereka keluar Betania. Jadi tuhu-tuhu benar adanya bahwa Yesus terangkat ke sorga. Waktu kita ziarah rohani secara virtual di Paskah kita, guide-nya menunjukkan ya tempatnya. Kira-kira sebelah sana itu Yesus terangkat ke sorga. Puji Tuhan, haleluya, yang sudah ke sana dan yang sudah berkali-kali ke sana. Dan semoga kita yang belum ke sana kelak bisa ke sana ya. Sebelah sana loh, sana. Si bayangkan Yesusnya terangkat ke sorga. Hari ini saya banyak dapat gambar-gambar bagaimana gambaran Yesus itu terangkat ke sorga, luar biasa. Dan sangat ajar-ajar murid-murid dan orang-orang yang bisa menyaksikan langsung. Tapi yang menjadi catatan, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka untuk menjadi saksi Kristus. Ini teologinya dalam. Mengangkat tangan dan memberkati mereka yang dituliskan di kitab Lukas ini artinya adalah ini adalah sebuah puncak kekuatan para murid, puncak kekuatan bagi orang percaya bagi kita. Karena saat itu dengan mengangkat tangan dan memberkati, Yesus sedang mentransfer kuasa dari Dia kepada kita. Ya, jadi ngoi transfer nah ya dalam tanda kutip, aku nggak tahu juga bahasa yang paling pas. Nggo berikan naman bahanta kuasa dari tempat yang maha tinggi, luar biasa, real, nyata kepada orang percaya
dan kepada murid-murid di konteks itu. Sajangenca nimai pencurahan Roh Kudus, ini juga ada catatan teologis ya. Murid-murid menyembah Yesus, sujud menyembah, murid-murid pulang dengan sukacita, dan murid-murid ada ketekunan dalam beribadah dan dalam memuliakan Tuhan, tapi catatan aslinya ketekunan berdoa situ yang dimaksud. Beribadah dan memuliakan Tuhan, kepeken lit sejarah tafsir ngata kenca, ertoto kalau indah 10 hari ke depan, makanya kita kan masuk ini ke 10 hari berdoa. Jadi ketekunan ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan, 10 hari, coba kan min 10 hari ertoto, tutus kari kita ertoto, dunger toto hari ke-10, pencurahan Roh Kudus sebenarnya sudah dicurahkan, tapi menurut yang saya imani, tambah-tambah kari pencurahan Roh Kudus ya. Amin ya. Oke, selama ini sudah kita rasakan. Dia gerakkan kita beribadah, itu juga sudah pencurahan Roh Kudus. Dia gerakkan melayani melalui tim musik, sudah pencurahan. Tapi setelah 10 hari, seperti ajar-ajar, sujud menyembah Tuhan, ada sukacita, ini juga penting ya. Labo berjut ya mulih nih nalang. Tapi ada sukacita. Dan ada ketekunan berdoa. Dan itu yang kita akan lakukan mulai nanti malam. Jadi sekaligus juga ini sosialisasi ya, momen banta, karena ini pertama sekali kita lakukan di tahun ini 10 hari berdoa. Mulai kari wari Kamis sehari Minggu, silakan di rumah masing-masing, lakal kita mekisat. Benakan saja. Sebentar kok. Nanti sekretariat Runggun majelis akan mengirim bahannya, adinan kami bahan handai setengah jam pela bose, herkai kita lah ikut ibasie. Setengah jam, cukup. Tapi ada ketekunan, ada iman di situ. Dan ditutup nanti dengan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang semakin memperlengkapi kita karena ada transfer kuasa dari surga di tempat yang maha tinggi kepada kita masing-masing. Jadi selamat ya mulai hari ini mengikuti pekan doa di rumah masing-masing. Adi mejile kakela teta serentak kita setengah waluh karir toto kita kerina. Kita uji Tuhan dan kita lihat kuasa doa kita. Itu akan sesuatu terjadi, izin gereja pun akan keluar. Kalau dengan sedemikian kita gigih, tekun, dan penuh iman melakukan itu. Ya, jadi makna kenangkihan Tuhan Yesus ke sorga, ini sekaligus menunjukkan bahwa surga benar-benar ada. Surga bukan hayalan, imajinasi, ilusi, atau dongeng, tapi real, benar-benar ada. Yesus terangkat ke sorga dan dia mempersiapkan tempat bagi kita semua. Jadi lanailit kebiaran tak jadi saksi Kristus, surga nimai kita. Nggo isikapkan di bata ibas Tuhan Yesus inganta. Memang secara teologis dan kitab Wahyu akan ada tubuh baru. Tapi labo terbayangkan kukel, labo terterangkan kukel, saja ngenca dalam pikiran-pikiran dan pengharapan, walaupun tubuh baru, semoga kita masih saling kenal nanti di sana ya. Tetanggalah kita nanti di sana. Ya entah satu sektor, entah perberu pagi jah, entah uga, tapi yang jelas Tuhan menyiapkan tempat itu bagi kita, haleluya. Itu yang paling penting, jangan khawatir sedikit pun. Real ada surga, Kristus sudah naik ke sana menyiapkan tempat bagi kita. Dan khotbah ini ditutup bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa kuasanya luar biasa, melebihi segala kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini. Pakaikan kuasa Tuhan yang luar biasa, jadi saksi Kristus yang tidak dibatasi oleh jabatan gerejawi, tapi menjadi saksi Kristus adalah setiap orang percaya dengan melakukan keteladanan kehidupan di tengah-tengah kegeluhan entah. Atau yang lebih real dan lebih spesifik sesuai dengan karisma atau talenta yang kita miliki masing-masing. Jadi arah khotbah Henda
Jangan lagi ragu-ragu atau menyimpan-nyimpan talenta-talenta ya. Lakukan itu menjadi saksi Kristus. Banyak fasilitas juga sudah di gereja kita, alat musik apa, mau apa, silakan pakaikan. Banyak wadah, mau di penggejapan, di perpulungan jabu-jabu, mau di organisasi, mau di pembangunan, mau di sejarah gereja yang berkomitmen katanya 6 bulan akan selesai. Semoga. Ya, saya rasa terlalu berani, tapi saya malah bangga apresiasi dengan terlalu beraninya itu 6 bulan selesai. Tapi dengan pencurahan Roh Kudus, iya dan amin ya. Semua akan selesai, kita berlomba-lomba menjadi saksi Kristus yang hidup. Haleluya, Tuhan pakai kita, dibatasi masuk-masuk kita kerina. Amin, ras kita toto.